Waduh, gelap sekali. Bagaimana aku melakukan aktivitas jika gelap begini? Andai saja malam hari bisa seterang siang hari. Nah, anak-anak, mungkin inilah yang dirasakan orang-orang di seluruh dunia pada masa lalu, di mana masa lalu belum ada diciptakannya lampu. Nah, untuk itu, hari ini Ibu Cencen akan menceritakan sebuah kisah nyata. Artinya, kisah ini benar-benar terjadi. Nah, Ibu akan menceritakan seorang raja. Tapi raja ini bukan raja sebuah kerajaan. Raja yang akan Ibu ceritakan ini adalah Raja Penemuan. Karena raja ini banyak sekali menciptakan segala sesuatu yang berguna untuk seluruh orang di seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah lampu. Sehingga saat ini kita semua dapat beraktivitas di malam hari. Siapakah dia? Dia adalah Thomas Alva Edison. Nah, tahu tidak anak-anak, sebelum Thomas ini disebut sebagai raja, dia sewaktu kecilnya disebut sebagai anak yang nakal. Anak yang sering membuat masalah, anak yang aneh, anak yang tidak disukai oleh orang-orang. Nah, lalu bagaimana seorang anak yang semasa kecilnya disebut nakal, namun pada akhirnya dia dijuluki sebagai seorang raja? Nah, untuk itu anak-anak saksikan cerita ini sampai habis ya. 175 tahun yang lalu, di sebuah kota di Kanada, Amerika Utara, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Bayi laki-laki ini diberi nama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison tumbuh dan berkembang sama seperti anak-anak yang lain. Namun di usianya yang ke-6 tahun, Thomas sudah membuat masalah yang besar. Dia bermain api sampai mengakibatkan rumahnya terbakar. Tapi anak-anak di rumah jangan mengikuti ini ya. Jika kalian ingin melakukan sesuatu yang berbahaya, kalian harus didampingi oleh orang tua kalian. Nah, Thomas ketika ditanya mengapa melakukan hal tersebut, Thomas hanya menjawab, "Saya ingin tahu apa yang terjadi kalau api menyala," katanya. Dan setiap hari juga Thomas sering bertanya hal-hal segala sesuatu kepada orang-orang di sekelilingnya. Seperti misalnya, "Ibu, mengapa matahari tidak jatuh dari langit?" Lalu dia juga pernah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kapal air tidak tenggelam?" Nah, dia juga pernah mengganggu pamannya dengan bertanya, "Paman, mengapa paman mesti menggergaji kayu?" Ketika pamannya menjawab, "Karena paman harus bekerja." Thomas bertanya, "Mengapa harus bekerja?" Dan terus pertanyaan itu selalu dilayangkan kepada orang-orang sehingga orang-orang dewasa terkadang marah dengan pertanyaan-pertanyaan Thomas. Nah, pada suatu hari Thomas melihat seekor induk itik sedang mengerami telur-telurnya. Dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa induk itik duduk di atas telur-telurnya?" Ibunya pun menjawab, induk itik itu sedang mengerami telur-telurnya sampai telur-telur itu menetas menjadi anak-anak itik. Nah, pada sore hari ternyata Thomas dinyatakan hilang. Seluruh anggota keluarga khawatir, mereka mencari di mana Thomas. Ternyata Thomas ditemukan sedang mengerami telur-telur itik. Nah, hal ini membuat ayahnya merasa bahwa Thomas adalah anak yang memusingkan. Di usia yang ke-8 tahun, Thomas pun bersekolah. Tapi sayangnya Thomas sering membuat jengkel gurunya. Hingga Thomas dikeluarkan dari sekolah. Nah, selama hidupnya Thomas hanya merasakan pendidikan bersekolah seperti kalian ini hanya 3 bulan. Setelah itu Thomas diajari oleh ibunya di rumah. Nah, sejak itu Thomas senang sekali membaca buku. Nah, sejak saat itu kesukaan Thomas dengan membaca buku semakin hari semakin berkembang. Setiap hari Thomas membaca buku, bahkan melakukan berbagai macam percobaan. Walaupun kadang-kadang percobaannya itu mengakibatkan sesuatu yang berbahaya. Nah, anak-anak,
Di usianya yang ke-12 tahun, Thomas sudah mencari uang, yaitu dengan cara menjual koran dan juga menjual makanan di kereta api. Tujuannya adalah supaya uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membeli alat-alat melakukan sebuah percobaan untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, anak-anak, sebenarnya Thomas itu bukan anak yang nakal. Sejak kecil, keingintahuan Thomas memang tinggi. Pada suatu hari, Thomas mengalami sebuah peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Salah satu telinganya mengalami ketulian. Artinya, Thomas tidak bisa mendengar pada salah satu telinganya. Dan telinga satunya pun mengalami gangguan. Hal ini tentunya membuat Thomas merasa tidak nyaman. Namun, hobinya dalam membaca dan juga melakukan berbagai percobaan tidak pernah berhenti. Thomas tidak pernah menyerah untuk menciptakan segala sesuatu penemuan yang baru. Nah, salah satunya penemuan Thomas adalah beliau menciptakan lampu pijar yang saat ini bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, untuk menciptakan lampu tersebut, Thomas mengalami banyak kali kegagalan. Tidak hanya 1 kali 2 kali anak-anak. Thomas mengalami kegagalan 9.000 kali. Artinya di percobaan ke 10.000 baru Thomas berhasil menciptakan lampu. Nah, anak-anak, di sini kita bisa belajar dari Thomas Alva Edison, seorang yang tidak pernah menyerah. Nah, anak-anak, selain menciptakan lampu, Thomas pun banyak menciptakan barang-barang penemuan lainnya. Contohnya adalah dia adalah penemu mesin perekam suara. Lalu Thomas juga menciptakan kamera film. Thomas juga adalah seseorang yang menyempurnakan telepon yang sampai saat ini kita gunakan. Nah, tercatat bahwa ada 1.000 lebih penemuan Thomas atau ciptaan Thomas yang dapat dinikmati oleh seluruh orang di seluruh dunia. Nah, karena jasa-jasanya dalam menciptakan banyak hal, Thomas diberi penghargaan oleh Presiden Amerika. Pada usia ke-84 tahun, sayangnya kesehatan Thomas semakin hari semakin menurun. Sehingga pada akhirnya Thomas dipanggil oleh Tuhan. Namun, walaupun saat ini Thomas Alva Edison sudah tidak ada, namun namanya masih dikenang sebagai nama Raja Penemuan. Nah, anak-anak, untuk itu marilah kita sama-sama meneladani Thomas Alva Edison, yaitu 1. Sikap pantang menyerah. 2. Kesukaannya dalam membaca. Pada bulan membaca kali ini, yuk sama-sama kita giatkan hobi kita dalam membaca. Mengapa? Karena dalam membaca, kita dapat mengetahui segala sesuatu. Siapa tahu di kemudian hari nanti akan ditemukan satu lagi raja penemuan yang ternyata berasal dari setara. Nah, cerita dari Ibu Cencen cukup sampai di sini. Nah, namun ingat juga satu hal, bahwa libatkan Tuhan dalam segala sesuatu apa yang kita lakukan. Supaya apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan dan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.